dan selamat malam untuk semua. Selamat malam. Senang sekali kita bisa bertemu lagi malam ini. Kemarin kita sudah melihat sedikit tentang Santo Yohanes dari Salib. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan banyak diskusi yang bisa kita jalani. Hari ini kita mengenal satu tokoh yang lain, yaitu Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Bisa berbagi itu PowerPoint? Oke. Jadi kita mau lihat eh, sangat sederhana tentang kisah-kisah dan kisah-kisah yang dialami oleh Santa Teresa ini benar-benar bisa mengubah dunia, ya. Saya tidak bicara tentang spiritualitas jalan kecil atau spiritualitas cinta, tapi saya mengajak saudara-saudari untuk temukan hal-hal yang sederhana yang dikisahkan oleh Teresa ini dan kita coba interpretasi dan mengaitkan itu dengan kehidupan kita setiap hari. Mari kita lihat pertama slide berikutnya. Em, ini tahun 2022 sampai 2023 itu Badan PBB mengangkat Teresa dari Lisieux sebagai tokoh PBB. Biasanya setiap tahun itu PBB mengambil satu tokoh yang bisa mempengaruhi kehidupan dunia dan tahun 2022 sampai 23 itu adalah mereka mengambil Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Ini satu lembaga sekular yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan beragama, tetapi mereka melihat bahwa Teresa itu punya pengaruh yang luar biasa, teristimewa kepada orang-orang muda dan kepada mereka yang tidak percaya adanya Tuhan. PBB mengangkat Santa Teresa sebagai tokoh yang mau dipelajari, disebarluaskan, mau diteladani. Dan itu sudah kita rayakan. Dan tahun 97 itu, 1997 Santo Yohanes Paulus kedua menggelar Teresa sebagai pujangga gereja. Pujangga artinya doktor, artinya punya ajaran yang spesifik, yang khusus, yang istimewa untuk diajarkan di dalam gereja. Dan Paus memberi gelar istimewa Scientia Amoris, ya, The Science of Love, ilmu tentang cinta kasih. Eh, Sedikit informasi tentang tokoh yang akan kita perdalami bersama-sama. Slide berikut, silakan. Ini Santa Teresa bersama orang tuanya, Celine dan Louis, dan juga sudah menjadi orang kudus. Mereka ini adalah satu-satunya keluarga yang digelari kudus, suami istri digelari kudus. Ini anak-anaknya 5 orang semua menjadi suster, empatnya Suster Carmel OCD, dan satunya adalah suster visitasi. Ini Santa Teresa, foto masa kecilnya. Eh, Foto ini menggambarkan bagaimana suasana di dalam rumah tangga. Santa Teresa mengajak kita sayangilah Bapa dan Mamamu selagi mereka masih ada. Ya, pesan yang sangat sederhana, ya. Sayangilah orang tuamu selagi mereka masih ada. Santa Teresa punya relasi yang sangat istimewa dengan orang tuanya. Suasana persaudaraan, persahabatan di dalam rumah itu benar-benar sangat terkesan, ya. Kehidupan keluarga normal, sederhana, dan sang ayah biasa memanggil Teresa itu ratu kecil. Demikian juga Teresa biasa menyapa ayahnya itu sang eh, raja, pangeran, pangeranku. Eh, dan Louis Martin dan Celine itu punya kisah suami istri yang bisa bersama-sama saling mengisi kekurangan sehingga membuat anak-anaknya itu benar-benar akrab.
benar-benar mempunyai ikatan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam menyapa pun mereka punya eh, sapaan-sapaan istimewa di dalam relasi mereka. Sehingga Santa Teresa dia menulis begini, cukup melihatnya, melihat ayahnya ya, bagaimana berdoa sudah cukup bagi saya untuk tahu bagaimana orang-orang kudus berdoa. Jadi ini mengajar tentang doa, tapi dengan teladan, dengan berdoa. Dan Santa Teresa sangat terkesan dengan itu. Bahkan dia menganggap ayahnya itu adalah orang kudus. Dalam suratnya dia menulis, ketika saya berpikir tentangmu, ayah terkasih, saya biasanya berpikir tentang Allah. Karena nampaknya bagi saya mustahil melihat ada orang lain yang lebih kudus di bumi ini. Ini apresiasi, ya, apresiasi antara anak dan ayah. Dan saling apresiasi ini adalah satu bentuk yang mungkin perlu dan memang harus perlu ditumbuh kembangkan dalam relasi. Ya, entah di dalam rumah tangga, entah di dalam kelompok, entah di dalam gereja, atau kelompok apa saja. Ini relasi interpersonal yang saling mengapresiasi, bukan saling mengkritik, bukan saling melihat sisi negatifnya, tapi justru melihat apa yang positif yang saya temukan di dalam orang ini. Itu yang dia lihat, dia tangkap, dan dia kembangkan. Saling mengapresiasi. Dan itu Santa Teresa kita lihat bagaimana dengan saudara-saudari, dengan saudari-saudarinya, spirit atau semangat untuk melihat sisi baik dari orang lain itu sangat kuat di dalam diri Santa Teresa. Meskipun dengan suster-suster dalam biara komunitasnya itu dia mengalami banyak kesulitan, bahkan dari para suster-suster yang lain itu menciptakan situasi yang membuat dia sendiri menderita, tetapi justru pada situasi seperti itu, Teresa coba melihat sisi positifnya. Sehingga di balik penderitaan yang dia alami, ada sebuah ungkapan cinta yang luar biasa yang mendorong dia untuk melihat sisi positif. Dan itu dia mulai dari rumah. Dia tidak mulai di biara. Dia mulai dari rumah. Dengan ayahnya, dengan ibunya. Ibunya juga menulis banyak surat bercerita tentang Teresa kecil. Bagaimana semangatnya itu untuk menjalin keakraban antara kakak-kakaknya dan orang tuanya. Jadi kita hari ini adalah bagaimana kita menyayangi orang tua, bapak dan mama selagi mereka masih ada. Kalau mereka sudah tidak ada, itu tidak ada. Penyesalan itu tidak akan pernah berakhir. Jadi sebelum terlambat, mari kita mengasihi orang tua kita. Slide berikut. Mencintai sabda Tuhan. Ini sangat istimewa bagi Teresia, ya. Kita bisa temukan dalam tulisannya itu kutipan-kutipan kitab suci yang begitu luar biasa, padahal pada saat itu tidak semua orang pegang kitab suci. Tidak semua orang. Tidak seperti kita sekarang bisa pegang kitab suci di mana-mana. Tetapi mereka, Teresia coba mengumpulkan kutipan-kutipan kitab suci itu bukan secara langsung, tetapi dari breviernya, ya, atau dari khotbah-khotbah para pastor, dari bacaan Injil, dan itu dia mengumpulkan itu. Dan dia menulis kutipan sekitar 1.000 kutipan. 440 dari perjanjian lama dan 650 dari perjanjian baru. Bahkan saking semangatnya dia untuk mengenal kitab suci, dia dia katakan, andai kan saya menjadi pastor, saya sudah mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani. Dan pasti saya akan belajar bahasa Latin untuk bisa tahu teks-teks asli dari bahasa itu mau mengatakan tentang apa. Sehingga dalam salah satu puisinya dia menulis demikian. Buku emas, buku Injil, adalah hartaku yang paling disayang. Ya, hartaku yang paling di sana. Sehingga bagi dia, kekayaan, kitab suci itu kekayaan yang terindah bagi dia. Ya.
Untuk dia katakan makanan yang menguatkan dan sungguh sehat, yang meneguhkan dalam doa dan menerangkan pada saat mengambil keputusan. Sehingga Paus Pius ke-12 ketika masih menjadi kardinal, dia katakan apa yang ditawarkan oleh Teresia adalah jantung dari Injil, dari kabar gembira. Ia hadirkan dengan sangat indah dan menyegarkan. Santa Teresa menemukan di dalam kitab suci bukan kisah, tetapi pribadi. Pribadi yang bisa berdialog dengan dia. Pribadi yang bisa dia katakan apa saja. Pribadi yang hidup, yaitu Yesus sendiri. Sehingga dia mau menjelaskan bahwa ketika para penulis menulis Injil ke kitab suci itu, mereka berangkat dari pengalaman iman mereka dan menjadi teks. Sehingga kita yang baca sekarang, kita harus berangkat dari teks untuk sampai kepada sebuah pengalaman akan Allah. Sehingga untuk Teresa berdialog dengan Tuhan Yesus dalam kitab suci itu menjadi sebuah momen kesempatan yang sangat indah bagi dia. Apa saja dia temukan di dalam kitab suci. Sehingga hari ini dia mengajak kita bagaimana untuk mencintai kitab suci. Sabda Tuhan. Bukan kata-katanya, tetapi pribadi yang dikisahkan, yaitu Yesus. Baik, kita lihat slide berikut. Aku disayang Tuhan. Ya, Teresa tidak berbicara tentang Allah yang abstrak, ya. Allah yang tanpa nama, tanpa wajah, tanpa pribadi, atau teori-teori tentang cinta kasih. Tidak. Atau Allah yang tidak mengenal kondisi, situasi, pengalaman, kesulitan, problem manusia. Tapi sebaliknya, ia berbicara tentang pengalaman seorang Allah dalam diri Yesus Kristus yang sungguh menjadi manusia. Hidup sebagai manusia, mengalami semua yang dialami oleh manusia. Seluruh misteri hidup kita itu dialami oleh Yesus, kecuali dosa. Dan itu membuat Teresa dia sangat yakin bahwa Tuhan sangat sayang dengan dia. Dia sangat yakin dengan itu. Dalam tulisannya dia kita temukan ada 800 kali kata Allah. Tapi ada 1.600 kali kata Yesus Kristus. Jadi dia yakin bahwa Yesus yang sudah menjadi manusia ini itu karena ekspresi, manifestasi, ungkapan cinta Allah yang konkret bagi setiap pribadi. Sangat konkret. Dan itu, kekonkretan itu dibuat, dijalani, dipraktikkan, dikerjakan oleh Yesus sendiri. Jadi Allah yang besar, yang agung, yang mulia itu membuat dirinya menjadi kecil, ya, membuat dirinya menjadi kecil, menjadi manusia, serupa dengan manusia. Dan dari pengalaman itu, Santa Teresa coba mengambil, kalau begitu saya mau menjadi kecil, saya tidak mau menjadi besar. Karena Allah yang besar ini sudah menjadi kecil. Maka dia masuk ke dalam kekecilan Allah itu. Dia mengalami Allah itu. Ia temukan makna hidup, ya. Sehingga dia katakan Yesus itu adalah cintaku satu-satunya. Karena Yesus sudah menjadi Allah yang kecil. Yang mau menjadi anak kecil. Dan bahkan mau menjadi tetap kecil. Dan itu yang menjadi pendorong utama Santa Teresa. Bagaimana dia mau menemukan jalan kecil itu. Karena Yesus sudah menjadi kecil. Karena bagi Teresa, dia menulis demikian. Cinta sejati itu adalah menurunkan diri. Ya, rahmat itu turun. Allah itu turun. Masuk ke dalam diri manusia. Nah, ketika Allah sudah turun, ketika rahmat ini sudah jadi manusia, apa yang harus dibuat oleh manusia? Selain dia harus menjadi kecil juga. Untuk bisa menerima rahmat itu.
Kecil ini dalam arti menjadi rendah hati, menjadi berpasrah kepada Tuhan, menjadi em, ya hal-hal yang positif yang untuk supaya bisa menerima kehadiran Allah tanpa menjadi kecil. Rahmat yang begitu besar yang datang lewat Yesus Kristus tidak bisa dialami, tidak bisa dirasakan. Maka aku disayang Tuhan itu menjadi ungkapan yang sangat istimewa untuk Santa Teresa. Meskipun dia merasa orang lain, kalau katakan orang lain tidak sayang, tapi dia yakin bahwa Tuhan menyayangi dia. Dan itu sebenarnya bagi kita itu satu afirmasi ya, satu afirmasi yang sangat penting dalam perjalanan hidup. Apa saja, dalam pekerjaan, dalam relasi kita dengan sesama, kata bahwa saya dicinta itu sangat penting. Sehingga banyak orang psikolog-psikolog positif ya, dalam 20 tahun terakhir ini, coba meyakinkan, coba mengajarkan tentang aspek ini. Bagaimana kita merasa disayang. Dan kalau kita merasa tidak disayang, kita perlu meyakinkan diri kita bahwa kita disayang. Bila perlu kita bicara dengan diri kita sendiri bahwa saya disayang. Itu baru 20 tahun terakhir ini psikolog positif berbicara tentang itu ya. Tapi Santa Teresa sudah berbicara tentang itu. Kalau dia merasa disayang, kalau dia merasa disayang oleh Tuhan, maka dia juga meyakinkan dirinya untuk memberi kembali cinta itu kepada Tuhan. Sehingga cinta kita kepada orang lain harus harus berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari diri kita. Kalau dari diri kita berakhir pada rasa kecewa, rasa marah, rasa tidak puas. Ah, saya sudah sayang dia, kok dia tidak sayang saya. Saya sudah memaafkan dia, kok dia tidak maafkan saya. Itu karena dari diri kita sendiri. Tapi kalau dari Tuhan, kita tidak akan berkesimpulan seperti itu. Nah, itu yang dikatakan oleh Santa Teresa. Karena cinta itu datang dari Allah, masuk ke dalam diri saya, dan dari diri saya baru saya sebarkan kepada orang lain bukan dengan cinta saya atau dengan kekuatan saya, tapi dengan cinta Allah yang ada di dalam diri saya, dengan kekuatan yang berasal dari Allah yang ada di dalam diri saya. Jadi Allah menggunakan kerapuhan manusiawi kita untuk menyalurkan cinta Tuhan. Ya, itu bagi Santa Teresa istilahnya menurunkan diri, ya, merendahkan diri, menjadi kecil. Sehingga sebenarnya kata aku disayang Tuhan ini bisa menjadi jembatan untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk berdamai dengan orang lain. Baik, yang berikut tentang menerima diri ya. Eh, ini juga Santa Teresa berbicara banyak sekali tentang bagaimana menerima diri. Dari bukunya Kisah Satu Jiwa, eh, dia merefleksikan tentang aspek ini. Dia katakan, mengapa Allah tidak memperlakukan semua orang itu sama? Mengapa Allah memperlakukan berbeda-beda? Allah pilih kasih. Ya, ia mencintai satu lebih dari yang lain. Itu pertanyaan yang sering muncul di dalam dirinya. Tapi kemudian dia katakan, saya menemukan jawaban atas pertanyaan itu dalam keserasian alam semesta. Dia menulis demikian. Di depanku, dia membentangkan makna alam. Saya mengerti bahwa bila semua bunga menjadi mawar, alam akan kehilangan kesemarakan musim seminya. Semua kembang itu berbeda, tapi semuanya indah. Nah, pengalaman ini dia temukan ketika dia berjalan-jalan dengan bapaknya dan dia menemukan bahwa di hutan itu atau di taman itu ada banyak sekali mawar. Maka setiap orang harus menerima bahwa dia menjadi mawar. Dia menjadi pohon yang lain, pohon yang besar atau semak-semak atau banyak jenis-jenis bunga. Dan itu diciptakan oleh Allah, diberikan kepada setiap orang. Dan setiap orang sangat istimewa dengan itu. Sangat istimewa. Meskipun dia hanya menjadi satu kuntum kecil.
Tapi itu istimewa. Dia telah menghiasi taman itu. Nah, Santa Teresa menemukan itu dalam perjalanannya. Dia menemukan berarti harus menerima diri, menerima kekurangan, ya, menerima pengalaman-pengalaman hidup. Dan ketika semua pengalaman-pengalaman itu diterima dalam kacamata iman, dia benar-benar menjadi jembatan untuk sebuah penerimaan diri yang sehat. Kalau tidak, kita ini manusia yang mau memenuhi segala keinginan kita, ya, kerinduan hati kita. Sehingga kadang-kadang kita bisa tidak menerima diri. Kenapa saya jadi laki-laki? Ya, kenapa saya jadi perempuan? Kenapa saya jadi begini? Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang diri yang menandakan orang tidak menerima diri atau menerima kegagalan atau merasa diri gagal, merasa diri menjadi orang tua yang kurang berhasil atau menjadi anak yang kurang sukses sehingga dia menolak itu. Menolak pengalaman-pengalaman berarti menolak apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk Santa Teresa dia katakan tidak seorang pun punya hak untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita tidak punya hak untuk membandingkan keluarga saya dengan keluarga orang lain. Untuk membandingkan anak saya pertama dengan anak yang kedua. Kita tidak punya hak sebagai orang tua untuk membandingkan mereka. Lihat kakakmu itu bagus loh. Nggak bisa. Karena mereka berbeda. Itu kita sebenarnya kita tidak punya hak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau berusaha bersama seperti orang lain. Kalau Tuhan menciptakan saya menjadi mawar, bagaimana kenapa saya harus berusaha mengusahakan diri saya untuk menjadi bunga apa? Dahlia misalnya. Ya tidaklah. Allah menghargai keunikan setiap orang dengan mencintainya juga secara istimewa. Teresa mengajarkan agar setiap orang harus berdamai dengan dirinya, dengan sejarah hidupnya, dengan menerima diri, dan berupaya mengembangkan potensi, kapasitas, kemampuan dalam diri. Sehingga menjadi diri sendiri dan berbangga dengan diri sendiri. Sehingga dalam Injil katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka mengasihi diri itu adalah titik awal untuk bisa mencintai orang lain secara tulus. Kalau saya tidak mencintai diri saya mustahil saya bisa mengasihi orang lain. Mustahil. Sehingga Santa Teresa dalam poin ini dia mengajak kita untuk bersyukur, ya, menerima, bahagia, dan tidak membandingkan. Membandingkan diri kita dengan orang lain itu adalah salah satu jalan merampas kebahagiaan. Merusak kebahagiaan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk membandingkan. Karena Allah sudah menciptakan kita sedemikian, Allah sudah menentukan perjalanan hidup kita sedemikian, Allah sudah mengaturnya itu, dan kita sebagai manusia pun sudah berusaha supaya apa yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita bisa kita kembangkan sesuai dengan kondisi, situasi, suasana yang diberikan kepada kita oleh Allah. Maka sebenarnya sekali lagi kita tidak punya hak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi Santa Teresa itu sangat bangga atas nilai positifnya ya dalam diri, dalam menerima diri. Dia tegaskan dari awal bukunya, dia katakan soal sikap menerima diri ini. Ya, sikap ini sangat menuntun orang untuk tahu bahwa setiap pribadi itu indah dan istimewa. Sehingga sebagai orang tua atau sebagai pimpinan di komunitas, biara, atau sebagai pastor di paroki, kita tidak punya hak untuk membandingkan satu orang dengan yang lain. Oh, dia kerja lebih rajin, dia tidak rajin. Nah, kita tidak punya hak untuk sampai ke tingkat itu. Baik, berikut
percaya tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Saya bacakan salah satu kisahnya. Pada suatu waktu, pada saat hari pengakuan, Teresia dari Santo Agustin, salah satu suster di komunitasnya, keluar dari kamar pengakuan sambil menangis. Dengan wajah cemas, penuh ketakutan, ia berkata kepada pimpinan biaranya, Padre, Pastor Kapelan barusan saja katakan kepada saya bahwa kaki kiri saya sudah berada di api neraka. Lalu dengan tenang, Ibu Priorin berkata, tenanglah susterku. Ia juga katakan kepada saya bahwa dua kaki saya sudah di neraka. Tinggal tunggu hari kematian dan saya langsung ke sana. Ini suasana yang dialami oleh gereja pada masa itu ya. Gereja pada masa itu selalu menekankan tentang sacrifice ya, pengorbanan, dosa. Kalau berdosa Tuhan menekankan tentang Allah yang hukum dan yang hakim dan Allah sebagai hakim yang menghukum. Ya, selalu tekankan itu. Sehingga orang beriman itu dengan penuh ketakutan. Takut nanti masuk neraka. Nah, itu memang suasana pada saat itu. Dan itu juga mempengaruhi orang dalam percaya. Atau dalam kegiatan-kegiatan rohani ke gereja. Karena takut nanti masuk neraka. Bukan karena iman. Tapi karena takut masuk neraka. Nah suasana ini juga dialami oleh Santa Teresa. Tetapi dia membalik itu. Dia merubah itu. Karena dia percaya bahwa Allah itu Bapa yang baik. Karena dia tahu bahwa Bapaknya itu baik. Apalagi Allah. Bapaknya itu orang kudus. Apalagi Allah. Sehingga dia coba mengungkapkan rasa percayanya ini tanpa syarat. Sungguh-sungguh tanpa syarat. Teresa sangat yakin ini dengan pengalaman bersama ibunya, Celia Marti. Ya, seorang ibu yang tidak akan pernah marah dengan anaknya yang masih kecil, yang sedang latihan berjalan ketika ia akan jatuh. Ya. Anak yang jatuh tidak akan dimarahi oleh ibunya ketika dia latih berjalan. Karena dia percaya. Dan Teresa coba melihat, Allah tidak mungkin marah. Allah tidak mungkin menghukum. Allah Maha Rahim, penuh kasih. Sehingga dia katakan, saya akan menyanyikan, memadahkan kerahiman Allah. Itu ekspresi ungkapan rasa percaya tanpa syarat. Beriman tanpa syarat. Ya, itu mengandaikan bahwa kita punya pengetahuan tentang iman. Kita butuh pengetahuan iman. Supaya keberimanan saya itu dilakukan dengan tahu dan mau. Bukan hanya mau saja. Tanpa tahu apa yang, kalau saya mau pergi berdoa, kalau saya tidak tahu berdoa gimana? Saya harus tahu apa itu doa. Jadi itu percaya. Harus iman dengan tahu dan mau. Sehingga membuat orang beriman dengan bebas. Tanpa syarat. Kadang dalam kehidupan kita setiap hari juga syarat-syarat di dalam menjalani kegiatan-kegiatan rohani itu penuh dengan syarat-syarat itu. Penuh dengan, oh kalau saya dapat ini, kalau saya dapat ini, kalau saya berdoa dapat ini, kalau Tuhan kabulkan doa saya akan lebih tekun. Itu kan syarat-syarat yang kita berikan kepada Tuhan. Pada beriman itu tidak perlu ada syarat-syarat seperti itu. Dan itu yang diajarkan oleh Santa Teresa. Dia memaafkan tanpa syarat, dia mengasihi tanpa syarat, tanpa menuntut balasan dari orang lain. Sederhana ya, tapi sulit ya, sangat sulit. Baik, kita lihat poin berikut. Bangga dengan panggilan hidup, ya. Bangga dengan panggilan hidup. Dia menulis salah satu penggalan, saya kutip ya, salah satu penggalan dari tulisannya. Yesus menjadi mempelaimu
berarti menjadi biarawati Karmel, dan oleh persatuan dengan engkau menjadi ibu bagi jiwa-jiwa. Hal mana seharusnya cukup bagiku. Jadi Santa Teresa itu sangat berbangga ketika dia menjadi suster Karmel, dia menjadi ibu bagi orang-orang berdosa, ya, dan untuk bersatu dengan Allah. Itu untuk dia sudah cukup. 3 anugerah yang untuk dia sangat istimewa. Menjadi biarawati Karmel, menjadi mempelai Kristus, ya, bersatu dengan Allah, dan menjadi ibu bagi para pendosa. Itu istimewa untuk Santa Teresa karena dia memberikan dirinya, memberikan sacrifice-nya, pengorbanannya, dan doa-doanya untuk orang-orang berdosa. Karena ketika dia umur 10 tahun, ya sekitar itu 9-10 tahun, ada seorang pendosa yang mau dihukum mati, dipenggal kepalanya dan tidak mau bertobat, dan Teresa berdoa. Bahkan dia berdoanya itu di kolong meja karena takut diketahui oleh bapak dan mamanya. Dia berdoa dengan intensi agar orang ini bertobat. Dan ketika orang ini akan dipenggal, Pranzini namanya, ketika akan dipenggal kepalanya, dia meminta untuk mencium salib. Dia bertobat. Dan hari berikutnya ketika dia mendapat berita itu bahwa doanya dikabulkan, Teresa itu begitu gembira, dia ekspresikan itu, dia katakan bahwa ini adalah panggilan saya. Maka dia masuk Karmel untuk itu. Melanjutkan apa yang sudah dia buat dari rumah. Kebanggaan dengan panggilan hidup. Itu untuk Teresa. Kita juga. Saya rasa kita perlu juga berbangga dengan panggilan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bangga menjadi seorang ibu rumah tangga. Perlu berbangga. Ya, bangga menjadi uh, orang tua, bangga menjadi ayah, bangga menjadi ibu, bangga menjadi orang yang aktif di gereja, aktif di kelompok, aktif di dalam kehidupan sosial. Perlu berbangga dengan itu. Karena kebanggaan itu akan mendorong kita untuk memberi yang terbaik yang ada di dalam diri kita bagi orang lain. Sehingga keaktifan kita itu muncul atau keluar atau berdasarkan pada rasa bangga, rasa cinta pada apa yang sedang dijalani. Ya, berikut, kasih itu memaafkan dan menerima sesama. Ya, mencinta itu memaafkan. Tapi juga akan sangat sulit, tidak sulit kita menemukan ekspresi ini di dalam tulisan-tulisan Santa Teresa. Bagaimana dia memaafkan. Itu sangat istimewa. Karena memaafkan dan cinta itu selalu berjalan seiring. Cinta itu bukan hanya menghormati, menghargai, respect, ya, tetapi juga memaafkan. Memaafkan diri sendiri. Itu perlu. Karena kita bukan malaikat. Kita bukan orang sempurna. Maka kita perlu juga memaafkan diri kita sendiri. Sebagaimana kita juga perlu untuk memaafkan. Memaafkan itu adalah ungkapan, manifestasi dari cinta yang tulus. Baik, lanjut. Mencintai gereja. Ini foto dari Basilika Santa Teresa di Lisieux. Begitu besar dan ratusan orang setiap hari datang ke gereja ini untuk berdoa. Teristimewa orang-orang muda sangat mencintai Santa Teresa. Santa Teresa sangat ekspresif, ya, sangat terbuka, sangat mencintai gereja. Karena gereja pada saat itu dipandang sebagai institusi yang sempurna, yang teratur secara hierarki, ya, yang tertib.
Tapi gereja juga adalah kumpulan orang-orang berdosa. Paus Fransiskus katakan gereja itu adalah rumah sakit. Banyak orang sakit. Orang-orang yang datang ke gereja itu adalah orang-orang sakit yang mau disembuhkan. Dan memang begitu. Dan itu yang diungkapkan oleh Santa Teresa, bagaimana dia mau mencintai gereja dengan mendoakan, ya, bukan hanya mendoakan tapi berkorban, ya, untuk orang-orang yang ada di dalam gereja, secara institusi ataupun secara pribadi. Dalam tulisannya Teresa meyakinkan kita bahwa panggilan khusus hanya akan memiliki arti dalam relasi dengan panggilan umum bagi setiap pribadi, semua umat Katolik. Teresa tekankan bahwa panggilan kepada kekudusan merupakan panggilan semua orang yang terbaptis. Karena dalam pembaptisan, semua menerima rahmat yang dibutuhkan untuk dikembangkan. Untuk itu Santa Teresa, gereja untuk dia itu bukan soal apa dan bagaimana kita berada di dalam gereja dan sebagai gereja. Tapi soal berapa besar cinta yang diberikan, yang menggerakkan, dan yang menjadi tujuan akhir, mencintai gereja. Ada banyak kutipan, ya kita waktu tinggal 3 menit, 4 menit. Kita lihat poin berikut. Mencintai sakramen. Ya, sakramen teristimewa, sakramen pengakuan dan ekaristi. Ini foto ini adalah tempat pengakuan Santa Teresa di gereja di Lisieux. Ya, itu ada kisah yang menarik yang dia sendiri tulis, ya, ketika mau menerima sakramen pengakuan dan ekaristi. Kakaknya itu menyiapkan dia dengan sungguh-sungguh bagaimana cara pengakuannya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana dia mengungkapkan dosa-dosanya di depan Bapak pengakuan. Itu disiapkan oleh kakaknya. Saya suka itu pengalaman. Saya baca ya. Setiap sore ayah sering mengajak saya untuk jalan-jalan. Kami pergi mengunjungi sakramen Maha Kudus bersama. Setiap hari di gereja yang berbeda-beda. Juga ia berbicara tentang prosesi sakramen Maha Kudus. Saya suka, terutama prosesi sakramen. Betapa bahagianya melemparkan kembang ketika Tuhan lewat. Ini omong tentang sakramen Ekaristi. Nanti kemudian Teresa benar-benar mengalami bagaimana dia merasa ketika dia menerima Yesus pertama kali itu, dia merasa bahwa Yesus mengecup dia. Yesus merangkul dia. Yesus memegang tangannya. Yesus membuatnya menjadi kuat. Anak kecil ya. Ini kita boleh katakan anak kecil. Tapi ekspresi pengalamannya tentang Ekaristi itu begitu mendalam dan begitu teologis ya. Begitu sekarang itu dia itu seperti diangkat oleh Allah dan diceburkan ke samudra Ekaristi. Sehingga untuk dia itu Ekaristi itu adalah surga yang datang ke bumi. Ketika orang merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh iman, maka sebenarnya dia sedang menikmati suasana sukacita surgawi. Karena ada persatuan dengan Allah. Itu tentang Ekaristi. Tentang sakramen pengakuan, itu diceritakan bahwa ketika dia pergi pengakuan, itu tempat pengakuannya itu terlalu tinggi. Jadi Bapak pengakuan hanya lihat kepalanya ini, yang putih-putih itu, apa yang tutup kepala itu. Jadi dia berusaha jinjing supaya mukanya itu bisa dilihat oleh Bapak pengakuan. Dan dia dandan sedemikian rupa, seakan-akan dia itu sudah sepantasnya untuk menerima komuni. Karena dia kecil. Tapi dia minta kakaknya supaya dia didandan seolah-olah dia sudah dewasa. Supaya Bapak pengakuan melihat dia, yakin bahwa dia sudah siap untuk menerima komuni. Itu di bukunya itu dia kisahkan, itu tuh lucu. Ya, lucu. Tapi bagaimana seorang anak kecil sangat mencintai sakramen pengakuan. Bagaimana dia melihat bahwa ada relasi yang begitu erat antara sakramen pengakuan dan sakramen Ekaristi. Orang tidak bisa menerima Tuhan ketika hatinya belum bersih.
Sehingga untuk Teresa itu sakramen pengakuan itu membuat dia benar-benar siap ya untuk menerima Ekaristi. Jadi seperti yang tadi saya katakan, dia ketika selesai pengakuan itu dia rasa ini seperti pesta yang luar biasa untuk dia. Pesta yang istimewa. Itu pengaku, sakramen pengakuan. Dan ketika dia menerima Ekaristi, dia rasakan bahwa Allah itu menceburkan saya ke dalam samudra. Saya menjadi kecil di tengah luasnya keagungan Ekaristi. Indah sekali ya, indah sekali. Ketika dibicara tentang dua sakramen ini, saya suka baca kisah-kisah yang berbicara tentang pengakuan dan Ekaristi. Ya, lagi satu, mungkin ada beberapa, tapi kita tinggal satu aja ya. Satu slide lagi. Oke, seni mengatasi konflik. Karena saya rasa ini penting, bicara dalam kelompok, dalam keluarga, bagaimana seni mengatasi konflik. Karena semua konflik yang terjadi itu ada satu alasan utama. Mengapa? Karena komunikasi. Komunikasi itu menjadi kunci, ya. Bisa mendatangkan konflik atau bisa menyelesaikan konflik. Bagaimana bicara? Orang bicara. Ada bicara, cara bicaranya yang tidak menyenangkan bisa menimbulkan konflik meskipun tujuannya baik. Nah, Santa Teresa punya pengalaman yang indah tentang mengatasi konflik. Salah satu contoh, suatu ketika ada bel di pintu utama biara dan mereka pergi sama-sama di tempat mereka di ruang rekreasi ketika bel itu datang. Jadi salah satu suster dari suster-suster itu bangun untuk pergi eh, buka pintu. Tetapi yang terjadi, Santa Teresa dia sengaja untuk mendiam, memberi kesempatan kepada orang lain supaya orang lain juga menjalani cinta kasih lah, katakanlah begitu. Tetapi ketika melihat Teresa begitu lamban bangun, suster-suster yang lain katakan, oh memang dia selalu lamban. Ketika mendengar kata-kata itu, dia diam. Karena intensi yang ada di dalam dirinya itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang. Diam ini, itu adalah salah satu mengatasi konflik. Demikian juga ketika satu waktu mereka mau menghantar kunci kamar apa begitu ke Priorin. Dan dua-duanya itu menjadi ribut di depan Priorin. Ada dua suster, Teresa dan temannya. Dan ketika Priorin keluar, temannya itu lalu bicara mempersalahkan Teresa yang bikin ribut katanya, bikin gaduh. Teresa berusaha untuk menjawab, tetapi hatinya tahan. Lalu dia mundur, dia pergi ke tangga, duduk di sana dan mendengarkan temannya yang ngoceh kepada pimpinan biara tentang Teresa yang dia tidak buat sedikit pun. Dan dia diam di situ. Dia berusaha untuk tidak jawab. Dia katakan saya sampai keringatan. Karena dorongan dari dalam secara manusiawi untuk lawan, untuk bicara, untuk katakan yang benar. Tetapi setelah dia bicara, temannya itu bicara semuanya, justru terkatakan saya menjadi pemenang. Karena tidak terjadi konflik. Baik, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Sudah lebih 5 menit. Terima kasih, Pater. Pengajaran pada malam hari ini betul-betul sangat membuat kita sangat dekat dengan Tuhan dan kita malam ini bukan mempelajari spiritualitas Santa Teresa Lisieux, tetapi kesederhanaan yang membawa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh saya buat ringkasan dari pengajaran Pater pada malam hari ini? Boleh ya, Pater? Akan. Ya, ya, Pater membawa kesederhanaan dari Santa Teresa Lisieux